warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosari Apriani. Saya mahasiswi profesional Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan plasenta previa. Plasenta previa adalah keadaan di mana plasenta terimplantasi pada tempat yang abnormal, yaitu pada segmen bawah rahim, sehingga menutupi sebagian atau seluruh permukaan jalan lahir. Osteum internal, oleh karenanya bagian terendah seringkali terkendala memasuki pintu atas panggul atau PAP yang menimbulkan kelainan janin dalam rahim. Pada keadaan normal, plasenta umumnya terletak pada abortus urteri bagian depan atau belakang agak ke arah fundus. Etiologinya, plasenta bertumbuh pada segmen bawah uterus tidak selalu jelas dapat diterangkan, bahwasanya vaskularisasi yang berkurang atau perubahan atrofi pada DESI2 akibat persalinan yang abnormal dapat menyebabkan plasenta previa tidaklah selalu benar. Memang dapat dimengerti apabila aliran darah plasenta tidak cukup pada kelahiran kembar, maka plasenta yang letaknya abnormal sekalipun akan memperluas permukaan sehingga mendekati pembukaan jalan lahir. Frekuensi plasenta previa pada primigravida yang berukuran lebih dari 35 tahun, lebih sering 35 tahun dibandingkan dengan primigravida. Faktor risiko yang pertama, risiko plasenta previa lebih besar 2 kali daripada umur 35 tahun. Yang kedua, risiko prevalia 1,3 kali lebih besar dibandingkan primigravida. Lebih besar dibandingkan dengan tanpa riwayat abortus. Yang keempat, riwayat seksio sesariat tidak ditemukan sebagai faktor risiko terjadinya plasenta previa. Klasifikasi yang pertama, plasenta previa totalis merupakan bila tali pusat plasenta berada tepat pada sentra kanan cervicalis. Yang kedua, plasenta previa partialis. Pada posisi ini, plasenta menutupi osteum uteri internum, namun permukaan serviknya 4 cm. Yang ketiga, plasenta previa marginalis bisa dilahirkan pervaginan, tetapi resiko perdarahan tetap besar. Yang terakhir, low lying plasenta letak rendah. Dan terakhir, yang kadang disebut dengueurus placenta, yang letaknya abnormal pada segmen bawah uterus, akan tetapi belum sampai menutupi uteri internum. Komplikasi yang pertama, plasenta absorpsio. Yang kedua, perdarahan sebelum atau selama kehamilan. Yang ketiga, plasenta akreta. Yang keempat, prematur atau kelahiran bayi sebelum waktunya. Yang kelima, kecacatan pada bayi. Pemeriksaan diagnostik yang pertama itu pemeriksaan darah, hemoglobin atau hematokrit. Yang kedua, pemeriksaan ultrasonografi. Yang ketiga, pemeriksaan inspektukulo. Penata laksanaannya, yang pertama itu ada penata laksanaan medis, yang kedua ada penata laksanaan keperawatan. Untuk patofisiologinya, perdarahan anterpartum akibat plasenta previa terjadi sejak kehamilan 20 minggu, saat segmen uterus telah terbentuk dan mulai melebar dan menipis. Umumnya terjadi pada trimester ketiga, karena segmen bawah uterus lebih banyak mengalami perubahan.
pelebaran segmen bawah uterus dan pembukaan serviks menyebabkan sinus uterus robek karena lepasnya plasenta dari dinding uterus, atau karena robekan sinus marginalis dari plasenta. Perdarahan tak dapat dihindarkan karena ketidakmampuan selaput otot segmen bawah uterus untuk berkontraksi seperti pada plasenta latak normal. Tanda dan gejala plasenta previa: yang pertama itu perdarahan pervaginan, yang kedua tanpa alasan dan tanpa nyeri, yang ketiga pada ibu, yang keempat pada janin. Penata laksanaannya itu yang pertama ada konservatif, yang kedua penanganan aktif, yang ketiga penanganan pasif. Lalu untuk konsep keperawatannya itu yang pertama itu melakukan pengkajian, pengumpulan data, anamnesa pasien, data dirinya yang terdiri dari identitas klien, keluhan utama, infeksi, palpasi abdomen. Lalu kita mengkaji riwayat kesehatannya itu, riwayat obstetri, riwayat menstruasi si pasien, riwayat kontrasepsi, riwayat penyakit pernah dioperasi atau tidak. Pemeriksaan fisiknya itu pemeriksaan fisik umum, rambut dan kulit, mata, hidung, gigi dan mulut, leher, buah dada atau payudara, jantung dan paru, abdomen, vaginal, sistem muskuloskeletal. Khusus masalah keperawatannya itu yang pertama ada penurunan kardiak, yang kedua ada ansietas, yang ketiga resiko tinggi cedera janin, yang keempat resiko shock hipovolemik, yang kelima resiko pertumbuhan janin terhambat atau kematian janin, yang kelima perubahan perfusi jaringan uterus plasenta, yang keenam intoleransi aktivitas. Untuk diagnosa keperawatan, yang pertama itu risiko shock hipovolemik berhubungan dengan kehilangan cairan dan darah akibat perdarahan. Yang kedua, risiko pertumbuhan janin terhambat atau kematian janin berhubungan dengan kehamilan tidak diinginkan. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelelahan. Untuk intervensi keperawatan, yang pertama, risiko shock hipovolemik berhubungan dengan kehilangan cairan dan darah akibat perdarahan. Untuk intervensi yang pertama itu memonitor status hidrasi, yang kedua monitor tanda-tanda vital pasien, yang ketiga berikan terapi IV seperti yang telah ditentukan, yang keempat berikan cairan dengan tepat. Untuk intervensi yang kedua, risiko pertumbuhan janin terhambat atau kematian janin berhubungan dengan kehamilan tidak diinginkan. Intervensi keperawatan yang pertama, kaji kondisi aktual yang berhubungan dengan kondisi kehamilan yang buruk. Yang kedua, kaji riwayat kehamilan dan kelahiran yang berhubungan dengan faktor resiko kehamilan. Yang ketiga, berikan materi pendidikan kesehatan yang membahas faktor resiko, pemeriksaan surveillance, dan tindakan yang biasa dilakukan. Yang keempat, kaji pengetahuan klien dalam mengidentifikasi faktor risiko. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelelahan. Intervensi yang pertama itu kaji status fisiologis pasien yang menyebabkan kelelahan sesuai dengan konteks usia dan perkembangan. Yang kedua, gunakan instrumen yang valid untuk mengukur kelelahan. Yang ketiga, tentukan persepsi pasien atau orang terdekat mengenai penyebab kelelahan. Dan yang keempat, pilih intervensi untuk mengurangi kelelahan baik secara farmakologis maupun non-farmakologis dengan tepat. Baiklah, itu saja laporan pendahuluan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.